Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ya, kita masuk di tatap muka yang ke-7 mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Tatap muka ke-7 kita akan membahas kegiatan pasca panen ya, kegiatan pasca panen. Ya. Kita ketahui bersama bahwa periode pasca panen dimulai dari saat panen, yaitu mulai pengambilan tanaman atau bagian dari tanaman yang dianggap sebagai suatu produk dan habis dikonsumsi atau dijual. Pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan dan penjualan produk itu akan menentukan kepuasan konsumen yang akan dapat dicapai dari produk pertanian tersebut. Pertimbangan kenapa penanganan pasca panen itu sangat penting, salah satunya adalah penanganan pangan setelah panen itu sangat penting. Yang pertama karena pangan hasil pertanian merupakan benda hidup, ya, benda hidup yang mempunyai sifat yang mudah rusak tentunya. Yang kedua, teknologi penanganan pasca panen di Indonesia itu masih rendah atau masih konvensional, di mana ada kerusakan bahan pangan, baik itu susut secara kualitas dan susut secara jumlah atau kuantitas, sehingga perlu ada penanganan pasca panen. Penyebab dan jenis kerusakan pangan ya, pada tanaman-tanaman pangan, khususnya di kerusakan bahan pangan, yang pertama adalah disebabkan oleh bakteri, ragi atau kapang, aktivitas enzim, serangga, parasit dan tikus, suhu terlalu panas atau terlalu dingin juga bisa merusak bahan pangan, kadar air, aktivitas air, oksigen, sinar, jangka waktu penyimpanan. Itu beberapa penyebab jenis kerusakan pangan. Penyebab kerusakan setelah panen, kerusakannya bisa secara fisik, yaitu berupa goncangan, benturan, himpitan dan juga luka. Secara fisiologis akibat proses biologis seperti transpirasi dan respirasi, dan secara biologi akibat serangan dari serangga dan juga jasad renik, dan juga genetik ya, secara genetik produk yang bentuk dan ukurannya tidak normal. Ketika ukurannya terlalu kecil atau tidak normal atau popeng-popeng, sehingga tidak akan mempengaruhi hasil dari penjualan. Contohnya ini suatu proses pengolahan ya, satu pengolahan untuk buah kelapa ya, buah kelapa, apakah itu air kelapanya, batok kelapanya, daging kelapanya, atau mungkin serabut kelapanya, itu semua bisa dimanfaatkan ya. Outputnya untuk serabut kelapa bisa sampai ke matras, daging kelapa ya, bisa kelapa bisa ke VGO, coconut oil, atau juga sampai ke biodiesel. Batok kelapa bisa briket atau juga arang aktif. Dengan air kelapa bisa sebagai nata de coco, kecap, cuka, dan juga yang lain. Artinya semuanya bisa diproduk sesuai dengan hasil dari pertanaman itu, apakah sabutnya, dagingnya, badoknya, atau airnya. Nah, ini adalah salah satu diagram alir tahapan kegiatan penanganan pasca panen di padi ya, di padi. Padi siap panen ya. Tentukan umur panen secara fisiologis, sudah masak ya, pemotongan atau pemanenan, dan ya berikutnya adalah penumpukan sementara di lahan ya, kemudian pengumpulan padi atau gabah ke tempat perontokan ya. Selanjutnya ada perontokan ya, perontokan atau mungkin penundaan perontokan, dan perontokan kemudian dilanjutkan dengan pengangkutan gabah ke rumah petani, penjemuran gabah, penyimpanan gabah, dan juga penggilingan, sehingga tahapannya cukup panjang ya. Sehingga kalau di lahan itu setelah masuk umur panen langsung bisa dipanen dan setelah itu dirontokkan,
Setelah selontokan selesai langsung bisa dibawa ke rumah untuk dijemur, sehingga lebih memotong beberapa fase-fase yang harusnya dilewati, bisa disimpelkan di lahan, sehingga bisa dengan alat erek, bisa dengan arah perontok padi di lahan, sehingga bisa lebih lebih efisien begitu. Nah, bagaimana dengan pasca panen kopi ya? Kopi tentunya yang kita ambil adalah buahnya ya. Buah itu sudah harus masak. Masak itu ciri-cirinya adalah buah berwarna merah gitu ya. Nah, di situ terjadi sortiran, artinya perambangan. Kalau nanti tenggelam berarti bagus, kalau yang terapung berarti itu harus diambil atau itu jelek begitu. Di situ ada hasilnya setelah sortir, adalah bentuk wash, semi wash, honey, dan juga natural ya. Wash itu nanti perlu fermentasi, pencucian sampai pengemasan, kadar airnya 12%, sedangkan ya semi wash itu kadar airnya 40% ya. Itu perlu penjemuran sehingga diturunkan menjadi 12% harusnya. Kemudian yang honey itu ada penjemuran sampai kering sekali, dan juga langsung pengemasan. Dan juga yang terakhir adalah natural, dikeringkan, kering, sortir sampai pengemasan. Itu untuk yang penanganan pasca panen untuk buah kopi. Pengolahan dan penyimpanan. Produk pertanian yang cepat rusak setelah dipanen, dan kalaupun terlambat juga merugikan, maka sesudah panen perlu segera dilanjutkan ke proses pengolahan. Pengolahan juga dilakukan terhadap produk pertanian yang berlebihan pada saat panen atau panen raya, untuk mencegah merosotnya harga jual, agar lebih lama tersimpan atau dirubah menjadi barang yang lain sehingga mempunyai nilai tambah ya. Salah satunya adalah pengolahan pangan dengan pengeringan. Prinsipnya adalah mengurangi jumlah air ya, pengeringan mengurangi jumlah air pada hasil panen dengan cara menguapkan air dengan energi panas untuk mencapai kadar air tertentu, sehingga mikroba dan enzim rusak pangan tidak aktif atau mati. Kerugiannya mutu pangan menurun karena adanya perubahan fisik secara warna dan juga bentuk, dan juga beberapa bahan perlu dibasahi kembali sebelum digunakan. Bagaimana dengan teknik pengolahan daun teh? Di situ ada bagaimana pengolahan daun teh secara di dalam rumah produksi, sehingga tidak perlu sinar matahari, sehingga perlu ada oven dan juga sortir sebelum dikeringkan. Nah, ini ada beberapa contoh penanganan pasca panen ubi kayu dan penanganan sayur ya. Kalau sayuran itu adalah pencucian, pendinginan, pelapisan lilin, kalau memang harus dilapisi supaya lebih awet. Tapi yang pelapisan lilin yang organik tentunya ya. Pencucian, pendinginan, pelapisan lilin, dan juga penyimpanan dengan udara terkendali. Ubi kayu ini di Wonogiri ini menjadi andalan ya. Pengupasan ya, terus perajangan, pemarutan, ada yang setelah itu dilanjutkan dengan penggilingan dan tepung gaplek. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah pencucian, pemarutan air, penggilingan dan pengayakan tepung ubi kayu, atau mungkin yang pemarutan, pelarutan padi dengan air, pemisahan dengan air, pengeringan, dan juga bentuknya tapioka. Itu untuk penanganan pasca panen ubi kayu. Bagaimana dengan pasca panen lada? Buah yang dipanen adalah buah lada tentunya ya. Sudah diperontokan, sortir buah utuh atau seragam, kemudian pengeringan, sortir, lada hitam, dan pengemasan. Produknya adalah semuanya bisa dilarikan ke buah dilarikan ke penyulingan. Nggak penyulingan nanti hasilnya minyak ya, minyak lada. Atau mungkin yang lada hitam ya, itu lada hitam ya pecah atau ditumbuk gitu kan, digiling sehingga itu jadi bubuk lada hitam untuk masakan, bumbu masak ya. Skema umum sistem penanganan pasca panen pada produk hortikultura secara umum adalah dipanen, dibersihkan, dikumpulkan, pengemasan, dan pengangkutan. Bisa ke konsumen secara langsung atau ke industri pengolahan. Ya, petani itu panen, penyortiran, pengelasan, pengemasan, dan pengangkutan. Sedangkan bandar atau pengepul bisa langsung ke pengangkutan. Dengan pemasok
itu langsung ke distribusi ke swalayan atau ke pasar tradisional, ke pasar swalayan atau juga ke konsumen. Itu tahapannya petani, pengepul, pemasok pasar, pasar swalayan dan juga konsumen. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar ilmu pertanian terkait dengan kegiatan pasca panen. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.